satu track. Salam satu track. 37. 37 Bang Aco nggak kelihatan ini. Oke, selamat pagi selamat satu track teman-teman berada. Ya, senang sekali bisa berdua lagi pagi ini masih dengan Bang Aco, analis setia kita di podcast satu track. Oke, teman-teman, karena masih suasana Idul Fitri Lebaran nih Bang Aco. Ya. Kita dari keluarga besar Jawa Radar Banyuwangi khususnya mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin, terutama buat teman-teman penonton setia Sobat Satu Track ya. Mohon maaf juga kemarin karena kita mau Lebaran harusnya kita prediksi Bang, tapi kemarin Iya. belum bisa ya. Ada cuti bersama. Satu cuti bersama, kedua memang krunya kita habis buat taping acara yang lain. Kebetulan tentunya masih di Banyuwangi kemarin, jadi masih belum sempat nemenin kemarin buat prediksi GP Brazil ya. Padahal seru GP Brazil, seru banget. Karena kalau teman-teman tahu GP Brazil ini kan comeback ya setelah berapa puluh tahun lamanya. Benar. Dan yang bikin unik lagi, nama sirkuitnya itu malah legenda F1 yang dipakai. Ayrton Senna, almarhum ya. Pembalap F1 legend dari Brazil memang beliaunya. Sekarang F1 ya masih ada balap muda lagi, Gabriel Bortoleto ya, dari Brazil juga. Yang ya mudah-mudahan nanti meneruskan jejak legasi Ayrton Senna yang mengharumkan nama Brazil. Oke, Bang, kemarin di Indonesia. Pembalap Indonesia maksudnya ada prestasi menyenangkan nih kemarin karena dua pembalap kita meskipun si Mario Aji belum maksimal waktu race ya, tapi kemarin waktu di kualifikasi itu sempat di P5 pada P5. Kemudian nah nih si Roket dari Gunung Kidul, Wonosari Gunung Kidul Jakarta kemarin juga membuat publik Indonesia teralihkan fokusnya. Heboh karena biasanya mereka itu warganet netizen itu hebohnya balapan MotoGP-nya biasanya. Entah itu nanti ya guyonan lah, sekedar guyonan ngece siapa penggemarnya pembalap siapa itu biasanya kan, atau kira-kira prediksi enggak kemarin habis buat Mas Veda efek Bang, gimana Veda kemarin kalau dari pandangan Bang Aco di sirkuit Brasil kemarin? Ya sebelumnya ya selamat ya buat Vega karena di seri kedua ini dia sudah dapat podium. Sebenarnya podium ini bukan hanya untuk Veda aja, tapi buat saya, buat rakyat Indonesia, ya kan. Yang kita tahu di Grand Prix pembalap Indonesia itu sebenarnya mulai zamannya Doni Tata di tahun 2005. Saya masih SD itu. Dan setelah itu ada Gary Salim, ada Mario Aji ya. Ada satunya siapa lagi itu si ya termasuk Veda inilah itu termasuk yang ada ya. Yang karena kalau di Doni Tata kan masih 125 cc yang dan sekarang jadi Moto3 itu yang ya, sekarang jadi Moto3 dan dia pakai mesin Yamaha. Dan juga dulu itu disponsori sama Pertamina Enduro. Sama kayak VR sekarang? Iya, sama. Nah, sekarang sudah masuk di Moto3 4 tak. Ya kan, dengan cc 250. Dan itu sendiri sekarang mereka pembalap-pembalap Asia khususnya di Indonesia itu lewat jalur Asia Talent, yaitu Honda Asia Team. Yang timnya Vega sekarang ini. Nah, dari sejarah yang kalau saya hitung 2005 saya sudah nonton MotoGP itu, sudah nonton Doni Tata itu pada waktu itu. Jadi 20 tahun ke depan akhirnya sejarah itu tercipta lewat Vega. Yang pertama kali pembalap Indonesia khususnya naik podium di Grand Prix Moto3. Ya, jadi ya itu tadi makanya saya bilang podium ini nggak hanya untuk Veda, tapi buat rakyat Indonesia semua ikut merasakan ya senang ya. Akhirnya setelah pas ada momen-momen Lebaran ini ditambah lagi ada Veda, jadinya double kebahagiaan ini betul-betul double lah buat saya juga khususnya pastinya kan gitu sebagai penggemar ya kan akhirnya suka juga ya sampai Veda ditonton kan gitu. Yes, di gelaran MotoGP Brasil ini
kalau saya lihat dari pantauan radarnya Bang Aco. Waduh, ada radar Bang Aco Iya, ini. radar Bang Aco jadinya kan. Veda Ega pantas pantas mendapat podium itu. Karena kalau dilihat dari awal dia di seri pertama, kita lihat sendiri Thailand banyak juga komentar-komentar yang sebagai ibaratnya si Veda itu hanya keberuntungan. Ya kan? Oke lah. Termasuk dinyinyiri pembalap negara sebelah. Benar. Nah, akhirnya dimasuk seri kedua ini kita lihat kualitasnya Veda Ega dan itu benar-benar terbukti. Karena kalau dibilang semua pembalap mulai dari Moto3 sampai MotoGP apa yang dirasakan di seri Brasil ini semua sama karena tidak ada data. Ya, baru semua. Ya kan? Jadi sebenarnya tidak ada alasan mau itu dapat kalah atau menang itu tidak ada alasan karena ini betul-betul mulai dari nol semua. Makanya kita bisa bayangkan si Veda Ega kemarin dia bisa dapat podium itu sangat pantas karena dia punya bakatnya yang hampir banyak yang berita bilang dia mempunyai bakat yang seperti kayak Stoner, Marquez ataupun Rossi dan itu ada di Veda Ega. Keren ya teman-teman. Keren. Karena si Veda ini juga sempat mengejutkan kita di musim lalu ya Bang ya di ajang RBRC. Waktu itu hadiah kemerdekaan malahan di Mugello ya. Di salah satu race-nya kita lihat beliaunya langsung podium 1. Ini kan ngeri termasuk. Iya. Hadiah kemerdekaan kalau ini hadiah lebaran ya Bang. Lebaran benar-benar double bahagianya. Makanya untuk Veda Ega terus kalau bisa konsisten mungkin ini jadi awal ya jadi awal baik buat karirnya Veda Ega. Mungkin masih banyak podium-podium yang menunggu dia ya kan untuk depannya. Betul. Seperti saya bilang kemarin saya juga sempat di podcast kita awal membahas Veda Ega. Saya pernah bilang Veda paling telat 2028 masuk Moto2. Paling cepat tahun depan. Kalau performanya bagus ya selama tahun ini ya. Kenapa saya langsung bilang seperti itu kemarin? Karena saya sudah melihat kualitasnya Veda Ega secara langsung maksudnya di TV ya. Itu ngelihat dia memang beda sekali dengan pembalap-pembalap lain. Yang kita tahu bahwa NSF 250 itu di atas kertas maupun di atas aspal itu motor itu kalah. Kalah bersaing dengan KTM. Tapi Veda Ega bisa mengkonversi itu jadi sebuah podium akhirnya. Tapi yang bikin keren ini ya Bang ya, karena di musim lalu kan setahu saya Veda pakai KTM kan ikut di RBRC. Karena memang kejuaraannya KTM. Tapi dia istilahnya pakai dua motor yang berbeda pun bisa. Benar, makanya kamu bisa bayangkan kalau dikasih porsi yang sama apa yang terjadi. Ya, bisa dibayangkan aja lah kualitasnya Veda Ega ini sampai mana. Dan kita juga sebenarnya di seri ini kita juga bisa ngelihat Veda Ega, kualitas Veda Ega itu seperti apa. Karena ini kan yang tadi saya bilang di awal, ini dari nol semua loh. Tidak ada data. Ya kan belum ada yang pernah sekalipun yang balapan di sana. Benar. Ya, ini benar-benar murni baru, sirkuit baru bagi semua pembalap maupun di MotoGP sekalipun. Kan gitu. Oke. Ya. Kalau kita ngomongin Veda nih nggak selesai nih. Iya makanya karena banyak yang bisa kita bahas ya. Karena kita saking senengnya kan. Saking senengnya. Makanya kalau dilihat yang kita tahu karirnya Veda Ega ini kan dan dia juga masuk di Moto3 ini kan sebenarnya belum cukup umur kan belum cukup umur karena dia punya prestasi yang baik yang bagus makanya dia bisa dapat golden ticket ke Moto3 dan itu sudah jadi nilai plus loh ya kan sudah jadi nilai plus dia bisa sampai di Moto3 karena prestasi dan dia juga masuk ke Moto3 ini beda dengan pembalap seperti kayak angkatannya dia kayak Uriarte dia sempat dapat wildcard loh Veda ini belum dapat wildcard. Ya pertama kali di musim ini benar-benar pure di Grand Prix Moto3 ini dia ini baru dan dia di seri kedua dapat podium. Jadi sangat luar biasa kan. Oke, Sobat Satu Track sambil nonton Veda Ega besok juga Veda Ega juga akan tampil di kota ya Bang ya? Iya, di kota Amerika. Minggu ini langsung loh. Langsung di minggu ini. Langsung begadang lagi kita. Kita rekomendasikan nih ya kita punya satu produk yang mungkin cocok buat teman-teman sambil nemenin nonton MotoGP dan juga Moto3 tentunya ya karena kita mau lihat Veda dan juga Moto2
buat penggemarnya Mario Aji, depan kita ada Indomie mie nyemek Bangladesh. Nah, ini salah satu varian produk Indomie yang sebetulnya kalau dari sisi kuah tanggung ya, tapi enak. Karena cocok buat teman-teman yang mungkin tidak terlalu suka mie yang terlalu kering atau mie yang terlalu basah gitu. Langsung aja beli di toko terdekat Indomie nyemek Bangladesh ya. Sambil nanti nonton Vedaiga tentunya. Ya kan? Lagi malam-malam kalau lapar. Ini begadang terus kalau ini nonton. Seri Amerika ini ciri khasnya begadang teman-teman. Karena selisih waktunya hampir 12 jam ya Bang ya. Misalkan di sana balapannya jam 3 ya nanti kurang lebih sini kita jam 2 atau jam 3 tapi subuh gitu. Sama kayak Brasil kemarin. Sama kayak Brasil kemarin teman-teman. Jadi wes kalau males masak langsung aja rebus Indomie mie nyemek Bangladesh, cari toko-toko terdekat atau klik aja di keranjang kuning ya Bang ya. Oke Bang, kita lanjut ke ajang MotoGP kemarin. Karena kalau kita lihat kemarin di ajang MotoGP cukup banyak dramanya meskipun nggak se-ekstrim awal musim kemarin, nggak se-ekstrim yang di Buriram Thailand lah. Kalau kita lihat tapi cukup bikin ketar-ketir karena seingat saya sebelum hari balapan ya, sebelum balapan mungkin waktu dekat-dekat praktis ingat saya itu sempat dirumorkan sirkuitnya kerendam, bukan banjir ya, kerendam air aja. Ini drainasenya kurang baik. Nah itu. Kemudian kemarin juga kalau kita lihat itu ada aspal yang bolong. Wah ini ngeri pokoknya. Bahkan nih dari Alex Marquez, adiknya MM itu sampai ngeritik keras nih karena kondisi lintasannya sama kayak trek motocross. Katanya kemarin. Ini juga ada di beberapa media juga memberitakan kemarin. Kemarin kalau soal yang aspal itu si Alex Rins juga yang ngeluhkan aspalnya mengelupas itu, dan katanya Rins ini sempat cedera jari nih katanya karena kena serpian aspalnya gitu. Tapi beruntung dari Grace ini kemarin si Fermin juga akhirnya comeback ya kembali setelah dari cedera gitu. Oke, dari Bang Ajo mungkin sedikit ulasan nih soal sirkuit Brasil kemarin. Sirkuit ini kondisi ini ya Bang ya. Sirkuit ini kan baru. Semua fasilitas apapun termasuk aspal itu kan baru dilapis ulang. Nah, akhirnya karena ini juga baru, seharusnya yang dipertanyakan itu FIM-nya. Ya kan, untuk menghomologasi sirkuit ini. Kok bisa sampai lulus sirkuit ini jadi gelar GP Brasil kemarin. Ya sebenarnya sih nggak bisa disalahkan juga siapapun itu si promotor di sirkuit itu. Cuman cara standarisasinya FIM ini sampai sejauh mana sih? Kok bisa sampai kecolongan? Jangankan sampai kasus bolong itu tadi, air hujan nampung itu loh, drainasenya kurang baik itu aja kok bisa? Kan seharusnya nggak sampai segitunya. Hujan nggak apa-apa, tapi langsung larut si air itu seharusnya gitu. Penampungannya sudah ada drainase yang baik. Itu sampai tergenang, airnya sampai kasus bolong. Aspalnya bolong, bener-bener bolong kayak goa lorong gitu. Itu sangat bahaya sekali. Karena kalau sampai ada motor yang melintas itu bisa auto pindah alam itu. Iya jelas. Ya kan? Makanya juga sampai sirkuit ini sebelum dimulainya hari Jumat itu memang sudah ada rumor bahwa tingkat abrasifnya aspal ini sangat tinggi. Oke. Maka dari itu pas waktu di race kan sempat dipotong lap. Ya, harusnya 31 jadi 23, 8 lap yang terpotong. Memang itu juga jadi kesepakatan bersama akhirnya ya kan, karena dilihat dari abrasifnya aspalnya si Brasil ini tadi kemarin. Ya itu juga di sini balapan kemarin tuh banyak waktu akhirnya yang kebuang. Akhirnya fokus terpecah. Sudahnya hujan ditambah aspal seperti itu, ya, akhirnya fokus si pembalap terpecah. Yang harusnya sudah siap akhirnya ada jeda, kan lumayan jedanya itu ada 2 jaman kok. Ya. Terpaksa diberhentikan karena cuaca kan. Iya, cuaca dan terus di aspal ulang. Itu tadi untuk kesiapannya berhasil sebenarnya sudah siap, secara keseluruhan sudah siap, cuman ya itu tadi
si si pengeceknya ini loh, si yang membuat sertifikat homologasinya kok bisa sampai kecolongan. Intinya sih seperti itu. Standarisasinya film ini sampai sejauh mana itu yang patut dipertanyakan sebenarnya. Ini juga jadi kritikan ya buat penggemar kepada FIM selaku Iya, regulator. Karena mau bagaimana kalau regulator ini regulasinya tidak dijalankan kan iya, artinya akan membahayakan. iya Bahkan membahayakan. bisa mengancam nyawa dari pembalap Mm-mm. sendiri gitu. Jangan jangan cuma ngejar ngejar harus ada balapan di Brasil kan Hmm, itu. Jangan gitu. Maksudnya ya benar-benar dicek, hmm. benar-benar dicek. Atau kemarin misalnya ngeceknya nggak ada hujan, ya dikasih aja hujan buatan dulu, Ya, simulasi atau enggak. simulasi ya. Misalkan ada kira-kira berapa detik nih Iya, bisa bisa ngalir. bisa Oh, bisa hilang airnya kan, itu juga bisa membahayakan. Ya hmm, akhirnya kan kejadian tuh, sudah hmm, terungkap langsung ada hmm. cuaca hujan deras. Langsung nambang di TV itu pun. Benar, kan itu juga bisa mengacaukan jalannya balapan. Bener. Ya Oke, itu oke, salah oke. satu dramanya. Oke, berikutnya kita ke pembalap nih. Karena kemarin kita juga lihat beberapa aksi yang cukup baik, ya kan? Hmm. Salah satunya dari fanbase-nya Marquez nih seneng kemarin. Karena sempet menang di sprint kan kemarin, Sprint. ya kan? Hmm. Terus kemudian sayangnya waktu ini ya, balapan ya, temennya si Peko tidak bisa menyelesaikan Iya, balapan. iya, Sayangnya lagi-lagi lagi-lagi. setelah kemarin di Thailand double DNF ya kan, Ya, ini lagi-lagi Ducati harus hmm. kecewa karena satu balapnya lagi di DNF Hmm. lagi gitu. Tapi ada kabar baik nih Bang Ya. dari timnya Aprilia dan kawan-kawan nih. Wah, ini Karena dominan, kemarin dominan banget dominan banget. mulai dari sprint sampai race-nya. Yes. Kemudian kalau kita lihat performanya Marco Bez ya, meskipun Ya, di sprint belum ya. kelihatan, istilah waktu Hmm. time attack masih belum kelihatan, tapi ketika di balapan, Tes Bez sudah membuktikan domin ketenangannya. dominasinya. Sudah nggak kayak musim lalu ya, Ya, yang kalau musim lalu kita lihat Bez kan sepertinya agak gerusa-gerusu. iya. Dan Lebih kita lihat di tahun ini kayaknya lebih tenang gitu. lebih tenang, lebih konsisten, lebih dewasa ya Hmm. kan untuk menghadapi balapan-balapan. Eh, dan kabar baiknya lagi nih, Aprilia temennya Marco Bez, si juara Martin bertahan ya kan, di tahun 24. 2024 waktu Hmm. itu juga podium, Podium. dua kali podium. Double podium. Jadi waktu sprint di P3, di balapannya P2 ya, Itu. langsung udah dengan Marco Bezzecchi. Oke, Yes. kita ngomongin si Aprilia nih, kebetulan Indominya Bangladesh ditemanya mirip dengan Aprilia nih. Cocok sebenarnya buat jadi Cocok ya. sponsornya Aprilia. Warnanya cocok banget Iya. soalnya. Langsung Matching ya. aku lihat gitu, Iya, pleng, langsung ingat, oh iya ini motornya Aprilia ya. matching ya. Langsung pengen bahas Aprilia jadinya kan. Oke, Bang. Dari kacamata Bang Aco nih, daerah-daerah Bang Aco tadi, Iya, ada. Aprilia di dua balapan ini dulu deh. Apa yang Bang Aco lihat dari Aprilia, terutama dari Aprilia dan juga pembalapnya nih, Marco Bez dan juga Jorge Martin. Ya, ini selaras ya. Dalam artian update-nya Aprilia Hmm, sama si pembalap, improvnya si pembalap itu selaras. hmm, Jadi benar-benar akhirnya dari tahun kemarin peningkatan-peningkatan itu terus sampai awal musim ini, hmm, dan tidak kehilangan arah. Biasanya pergantian musim biasanya ada hilang arah di awal-awal musim. hmm, Nah, kalau si Aprilia ini langsung langsung sejalan, selaras lah. Makanya nggak kaget sebenarnya ngelihat BCC yang kemarin kalau kita runut dia masuknya itu dari Q1 hmm, baru masuk ke Q2 G2. sampai pada akhirnya di grid 2 Hmm, ya kan, dan bisa menang di race, dan hmm, ini jadi back to backnya BCC. Dari situ juga kita lihat temannya Martin sudah double podium setelah hampir 500 hari lebih, hampir hmm, setahun, ya lebih dari lebih. setahun dia bisa merasakan podium lagi. Karena kan tahun kemarin dia full tidak ada podium Hmm, setelah diperamak. iya. Ya kan, dia tidak ada pernah merasakan podium karena ada cedera. Ya ini tahun ini dia merasakan double podium langsung. Jadi eh, upgrade pembalap-pembalapnya upgrade si Aprilia. Kalau lihat dia bisa menjadi benar-benar penantang gelar di tahun ini, khususnya Aprilia.
Atau mungkin malah bisa nanti jadi juara dunia ya Bisa sangat untuk tahun ini. terbuka kalau dilihat dari kompetitor lainnya, Hmm. termasuk si merah ini. Oh iya. Ini semerah ada apa? Ya. Nah, itu dia. Apakah ini apakah ini jadi yang harus dibayar mahal sama Ducati Hmm. gara-gara ya itu tadi bilang gara-gara ngerekrut MM, Hmm. akhirnya Ducati kehilangan arah ini. Hmm. Semakin ke sini, semakin Semakin ke ke sana, sana. ya kan gitu. Ya kita nggak tahu lagi. Cuman kalau dilihat secara keseluruhan juga nggak terpuruk-puruk amat kan Hmm. si Ducati. Ada buktinya, ada kemarin si MM Hmm. juara di Juara sprint. sprint, terus Kijanya sempat pole position juga. di Kia pole position, Sempat di podium juga kan waktu sempat di ah, podium juga kan. Karena ya itu tadi sebenarnya sih ya nggak tahu ini internetnya Ducati ini seperti apa hmm. arahnya. Yang jelas Ducati masih menjadi motor terkuat di grid saat ini. Hmm. Dan saja Selain mungkin ini masih ada PR tanda kutip yang ya masih perlu diselesaikan dari ya Ducati ya Bang ya. mm, ya ya itu aja sih kalau Hmm. untuk Aprilia tadi khususnya. Oke, Bang, ini yang mau kita tanyakan lagi soal, nah ini pembalap favoritnya Bang Aco nih. Ya, Ya, nah ini Pedro Acosta dan KTM pada umumnya ya kan. hmm, Ini kalau kita lihat kemarin kan secara keseluruhan nih dari sprint sampai balapan kalau kita lihat kan performanya kan nggak terlalu bagus. Beda dengan sebelumnya, balapan ya sebelumnya. Kalau kita lihat di sini sepertinya kok si Aco sepertinya kesulitan. Dan ya bukan cuma Aco, tapi 3 pembalap KTM KTM yang lainnya lainnya. juga terlihat kesulitan. Apakah faktor aspal yang abrasif atau seperti apa, Bang? Salah satu karena memang isunya si KTM Mhm. aspal yang normal aja Mhm. dia paling cepat degradasi bannya. Mhm. Apalagi ditambah abrasifnya si aspalnya berhasil kemarin. Mhm. Ya tambah parah mungkin ya. Mhm. Pastinya. Karena saya nggak ngelihat Acosta akhirnya di podium. Iya. Karena di sprint dia dapat 9, Mhm. di race-nya dapat 7 posisinya. Oke. Juara terakhir. Masih 10 besar tapi ya. Masih 10 Oh. besar. Ya, ya tadi juga saya bilang karena memang di seri Brasil ini semua nol data. Hmm. Jadi mungkin KTM sendiri itu juga yang terbaik, Hmm. hasil yang terbaik Hmm. lah ya. Dia sampai bisa finish juga itu juga cukup cukup baik. Hmm. Karena sebenarnya tidak ada alasan. Tidak ada alasan apapun. Semua tim merasakan ini nol data. Nol data betul. Ya, kan? Tinggal kesiapannya aja, tinggal bisa adaptifnya si motor atau si pembalap untuk menghadapi sirkuit sirkuit baru Brasil ini. Itu aja sih kemarin. Ya dilihat dari talenta atau bakat atau kesiapan motor lah pastinya. Makanya apapun hasilnya di Brasil itu sebenarnya tidak ada alasan. Dan itu pasti yang terbaik. Ya kan, hal dimaklumi karena ya itu tadi nol data, tidak ada. Jadi itu pasti yang terbaik buat KTM. Sedikit Bang, mungkin kalau kita berkaca besok nih, besok kan di kota nih, Nah, ada pandangan nggak soal KTM dari Bang Aco? kota ya jelas mungkin bisa 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 jadi penantang ya. Karena kan pasti sebelum-sebelumnya dia sudah punya data. Ini Dan juga sudah beberapa kali kan kalau ya ke kota, sudah maksudnya beberapa datanya sudah kali. nggak nol lagi gitu. Dan mungkin ini juga supaya tidak terlalu jauh lah nanti gapnya si KTM. Akhirnya mungkin si pembalap-pembalap khususnya Aco harus bisa bangkit di kota. Istilahnya bayar utang yang di Baru Brasil. kami berhasil. Iya, iya, iya. Jadi makanya dari race kemarin itu sebenarnya yang kalau saya cermatin yang menjadi perhatian khusus itu sebenarnya Yamaha. Nah, Ya, pabrikan Jepang lagi ya nih. itu kembali lagi karena ini minim data no. Jadi tidak ada juga. Ini juga menjadi maksud saya tuh ini menjadi tolak ukurnya Yamaha. Seberapa jauh gapnya dia di antara V4 lain. Karena V4 lain ya KTM, Honda itu kan V4 semua kan. Ducati, Aprilia itu motor yang sudah siap balapan. Ready to race lah. Beda dengan Yamaha. Ya kan? Untuk ditunggangi pembalapnya sendiri aja dia belum siap. Apalagi untuk menjalani balapan. Tapi sebenarnya di sini jadi kunci sebenarnya. Jadi kuncinya Yamaha dia bisa melihat karena ini tadi nol data. Dia bisa mengukur tolak ukurnya mesin V4-nya Yamaha dengan V4 yang lain itu seberapa jaraknya itu seberapa jauh sih. Jadi itu jadi bekalnya buat Yamaha. Terbukti dia kemarin Toprak dan Taro sudah masuk di Q2.
Sudah Berarti kencang lah untuk ya ngetek lah ya. paling tidak sudah ada progres nih. Hmm. Tinggal ayo ini arahnya kemana lagi nih. Tinggal itu aja sih. Karena ya itu tadi semua sama-sama dari nol. So ya kembali ke fitrah. Iya, berarti kan kalau dari keseluruhan kan tidak buruk-buruk banget Banget. kan si Yamaha kan. Berarti ya keputusan dia untuk memakai V4 ini sudah ada di jalur yang benar. Tinggal Gitu. nanti kembangkan dan mungkin karena di tahun depan agak dipangkas sedikit Iya, ya sehingga makanya ya beda lah karena dia juga punya V4 sangat baru. Ya kan permasalahannya Yamaha sampai sekarang ya ergonomis. Ya kan letak kenyamanan si pembalap pembalapnya. ya untuk duduk atau untuk ngerem itu tadi. Iya, iya, iya. Oke, Bang, geser sedikit ke Honda kemarin juga sempat 10 besar ya di race diwakili Zarco dari LCR. Ya. Kemudian Diego Moreira tuan rumah Tuan kemarin. rumah dapat poin lagi dia. Ya, di posisi 13 dapat poin 3 berarti ya Mas Yan. Dan ya itu. Sementara yang lainnya istilahnya not classified nih. Kayak Joan Mir juga kemarin cuma balapan 10 lap. Double DNF Joan Mir juga. Itu Dewi Fortunanya belum lagi hapus kayaknya. Hari hapus hapus tidak ada di kalender kan tadi. Terus si Luka kemarin ini di P11. P11. Nah. Tapi overall memang Honda masih di tengah lah istilahnya kalau kita lihat di sini. Ya itu sih untuk pabrikan Jepang ya Bang ya. Iya. Makanya dari jalannya balapan kemarin sebenarnya dibilang seru nggak Bang? Seru lah. Ya kan apalagi kita menikmatinya memang adanya pembalap Indonesia lagi ya kan di situ, terus Aprilia yang sudah mulai bersaing dengan dominasinya si Ducati ya kan sudah bisa oke lah berarti kejuaraan untuk tahun ini cukup bagus kita tonton karena sudah ada yang bisa senggol-senggol loh. Senggol tipis lah ya. Senggol tipis. Ya, oke, Bang, kita lanjut sedikit karena kita juga lihat ada beberapa rumor yang menarik di pekan lalu ya, yang sempat melintas di timeline Minimasa. Tapi kalau Bang Aco dan saya mungkin lihatnya di Facebook biasanya. Atau mungkin teman-teman juga ada yang sempat lihat di Instagram juga. Ini soal Grace ini, Bang. Si timnya Firman sama Alex nih, yang rumornya bakal pindah mesin dari awalnya ke Ducati ke Honda. Ini kira-kira ada apa? Ya, kalau saya lihat kemarin berita itu case-nya sih sama seperti Pramac ya. Pramac, ya. Karena Grace ini kita tahu dia punya pembalap Alex Marquez. Yang pada tahun sebelumnya dia itu ada di runner up. Ini mungkin dari kembali lagi ke radarnya Bang Aco ya. Mungkin ini jadi bahasanya itu karena kasusnya ini sama seperti Pramac. Kenapa Ducati Lenovo ini ada rumor untuk menggait Aco? Kenapa nggak tidak Alex Marquez aja? Yang jelas-jelas prestasinya di atas Ducati itu cukup menjanjikan, cukup baik. Karena dia ada di runner up kemarin di bawahnya Marquez. Naik ke Lenovo pabrikan. Kenapa harus pembalap yang di luar yang direkrut? Gitu kan. Nah, kalaupun meleset dari Alex Marquez, kenapa nggak Vermin? Karena yang jelas-jelas juga Vermin ini kontrak langsung dari pabrikan Ducati. Itu juga mungkin yang menjadi akhirnya bahasanya apa kalau kita ngambul ya. Kayak Pramac kemarin lah. Akhirnya kan Pramac dan Martin jelas-jelas sudah memberikan juara dunia tuh. Kenapa pembalapnya nggak diambil ke Ducati Lenovo, malah Marquez, walaupun memang Marquez dari Ducati juga di Grace ini kan. Tapi ini sudah memberikan juara dunia loh. Gitu juga yang dirasakan Grace ini sekarang. Makanya kan Pramac itu kemarin Pramacnya ke Yamaha, si Martinnya ke Aprilia. Nah sekarang ini kita nggak tahu nanti pembalapnya seperti apa. Karena memang rumornya Grace ini mau pindah pabrikan ke Honda. Pembalapnya yang aku dengar sih si Alex Marquez mau ke KTM. Intinya Marquez ini targetnya tahun depan si Alex Marquez itu harus bela pabrikan. Entah di pabrikan yang mana.
Cuman memang rumornya ke KTM. Udah mulai kuat di KTM ya, Di Pak. KTM itu gantiin si Aco. Kalau Aco jadi ke Lenovo, ini Gesernya iya ke KTM. dominonya seperti itu, efek dominonya seperti itu, gesernya si Alex Marquez ke KTM. Kurang lebihnya seperti itu. Ya salah satu kasusnya ya hampir mirip sih sama Pramac. Rumor yang kemarin saya tahu itu. Iya, iya, ini jadi menarik nih, tapi belum bisa kita pastikan lah Ya, ya, karena masih ya itu intern di dalam lah. masih intrik-intrik politik Iya, istilahnya. apalagi kan musim depan memang pure murni tim Mm, yang menonjol kan tim, betul. bukan Mm, pabrikan. mm, Jadi gimana caranya tim itu bisa mengelola kejuaraan. Oke. Bang, ini kayaknya tadi sempat kita ngobrol dikit pagi tadi, ada dengar-dengar si ownernya Tech 3, Gunther Steiner, Nah, ada manuver kemana lagi? nah itu efek dominonya juga. Efek dominonya Gresini kalaupun jadi nanti keluar Hmm, dari Ducati, jadi slotnya itu masih ada kosong. hmm, Akhirnya si Tech 3 ini bisa ke Ducati. hmm. Katanya rumornya begitu. Jadi ya nanti dilihat lah, nanti mungkin pertengahan pertengahan musim lah. Itu nanti bisa kejawab semua. Insya Nah, Allah. musim ya, jeda musim panas nanti Ya, ya, itu sekitar nanti bulan-bulan benar. Juli Agustus lah ya. Karena kan memang belum ada ofisial resmi. Hmm. Selama ini yang kayak Quartararo ke Honda kan itu belum Hmm. ofisial resmi. Cuman memang rumor-rumornya sudah ada. Memang udah diramaikan media memang. Iya, karena memang media tugasnya seperti itu. Nah, meramaikan. Meramaikan. Nah, syukur-syukur kalau kejadian kan Iya, gitu biasa. karena memang itu isu yang ada di pedok sekarang. Seperti itu. Ya, ya, ya. Oke Bang Acu, cukup sepertinya karena pembahasan kita cukup kompleks ya, tapi cukup menyenangkan juga karena lagi-lagi kita di pekan ini kita bisa bahas beda lagi. Iya. Mudah-mudahan besok di kota bisa bahas lagi, Bang. Oh iya dong, harus dong. Itu nggak ada habisnya. Soalnya lagi sekarang itu kalau kita mau ngebahas MotoGP ataupun MM itu ketutup loh. Beritanya MotoGP itu kalau kita perhatikan itu ketutup dengan beritanya Beda. beda. Oh. Jadi beda nih teman-teman kalau tahu mulai dari sesi praktis sampai race, dah itu semua media kita baik media massa maupun media gram ya kalau kita sebut itu semua fokusnya ke Veda semua. Ayo kita dukung Veda. Kita dukung Veda. Caranya gimana? Nonton di platform resmi. Iya. Platform resmi sayang kalian lah. Bisa ditonton. Ya itu salah satu cara lah Bang buat kita mendukung pembalap kita. Meskipun kita nggak langsung duduk di sirkuitnya, tapi kita kan bisa dari rumah nonton di platform resmi. Itu salah satu cara untuk mendukung Veda yang baik dan benar nih Bang. Itu. Dukung terus Veda Ega. Nih kalau aku perhatikan kemarin di salah satu lah platform resmi yang menyiarkan MotoGP itu memang ada peningkatan nih Bang. Peningkatannya nggak 1-2 gitu enggak, tapi cukup signifikan. Iya, banyak kemarin itu juga banyak reaction yang diupload loh soal Veda. Betul. Biasanya kalau kita lihat kan Moto3, Moto2, MotoGP kan biasanya urutannya. Kalau kita Moto3, Moto2 itu biasanya nggak terlalu banyak nonton. Tapi ada memang, ada yang lihat itu ada. Biasanya ramainya di MotoGP nih. Sekarang enggak tuh. Kayaknya MotoGP dengan Moto3 sudah mulai udah-undi ya. Udah mulai kejar-kejaran ya. Keren ya. Keren nih Veda. Veda efek itu. Veda efek. Karena mungkin kita ada di Indonesia, jadi kayak ngerasanya betul-betul heboh kali ya kan Veda itu. Ya seperti itu. Tapi memang media-media lain itu banyak kok yang menyiarkan. Bahkan ada media kemarin tuh belum saya posting ya. Nanti saya posting. Media Itali itu menyiarkan beritanya Veda. Oh ya. Dan dia langsung mendapat like 10.000. Dan dia baru merasakan like 10.000 gara-gara menyiarkan beritanya Veda. Ada lewat di IG ku waktu itu di lini masaku. Memang itu memang khusus dia bikin carousel, aku lupa berapa slide itu memang khusus dia bahas Veda dalam bahasa Itali. Iya, media Itali ya. Jadi memang waktu itu saya bacanya ini Bang, double. Jadi lihat di PC itu komputer belakang kamera tuh sambil scroll sambil di sini main Google Translate tuh yang auto translate tuh kan kita pengen tahu kan ini bahasa padahal tuh simpel sebetulnya kalau kita lihat isinya karena secara garis besar kan kalau nggak salah ingat kan itu sebetulnya bahas siapa sih Veda dari sosok mana sih itu kalau di kita di radar itu kolom features sebetulnya
Twitter soal Vega. Vega ini siapa? Dan kita beberapa kali memang dulu waktu dari BRC sempat bikin profil. Dan memang karena Vega mulai terkenal di internasional nih. Yes. Media Italia ikut, ya kan. Terus kemarin kalau nggak salah juga ada beberapa media Eropa lain, Jerman kalau nggak salah, kalau nggak Spanyol itu juga ngasih beritanya positif sih sebetulnya. Iya. Bisa ngasih support ke Vega sebagai pembalap Indonesia ya. Media Italia. Sudah mulai internasional lah ini. Dan ini juga nanti akan berdampak ya, berdampak di bursa pembalap ke depannya, karena akhirnya pembalap-pembalap Asia khususnya itu nanti bakalan bisa jadi ada lagi. Ya, ada kesempatan lagi lah ada masuk. kesempatan lagi, karena yang kita tahu selama ini kan yang mendominasi kan dari Spanyol maupun Italia. Nah, sedangkan nanti ke depannya katanya juga rumornya kuotanya pembalap-pembalap dari Italia ataupun Spanyol itu mau dikurangi. Iya. Pemerataan. Nah, ini kan juga akhirnya kan pembalap-pembalap bersaing nih untuk mendapatkan slot itu. Apalagi adanya Veda Effect ini. Wah, ini harus pembalap yang harus dikalahkan, mungkin ya salah satunya Veda gitu. Iya. Ya, gitu. Itulah teman-teman. Oke, Bang Ansu, mungkin itu dulu pembahasan kita, review sedikit lah soal kemarin kehibuan-kehibuan di Brasil gitu. Dan besok ya Bang ya, kita pastikan Insya Allah pulang ekspedisi. Oke. Kita bahas sedikit preview soal kota. Mudah-mudahan nih balapannya jadi seru besok di kota ya kan. Karena ini kota berarti sirkuitnya F1 juga sebetulnya. Sirkuit MotoGP yang ketemu dengan sirkuitnya F1 nih, salah satunya di kota besok ini. Oke teman-teman, jangan lupa terus saksikan podcast kita ke satu track yang akan tayang. Nah, sekarang syuting besok tayangnya. Ya, sekarang kita syuting hari Rabu ya Bang ya. Berarti besok tayang Kamis. Kamis besok kita juga akan tapping lagi, kita bahas preview kota ya, tayangnya Jumat nanti. Kita pastikan sebelum praktis pertama lah sudah bisa terunggah nanti videonya seperti itu. Teman juga jangan lupa beli Indomie Bangladesh ya di toko-toko terdekat buat nemenin kalian nonton Moto3, Moto2, MotoGP juga. Dan pastinya ini salah satu menu andalan yang cocok buat nonton dua pembalap Indonesia yang berlaga di ajang Moto2 dan Moto3 seperti itu. Karena Indomie selera aku teman-teman. Oke, makasih Bang Ansu kehadirannya pagi ini. Kita jumpa lagi besok. Seperti biasa kita tutup. Salam satu track.